Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur. Ala unabbi'ukum opotoh ora nuduhaken ora nyeritakaken ingsun ing sira kabeh. Apa to ora nyeritakaken ingsun ing sira kabeh bi akbaril kabair kelawan luwih gedene pira-pira dosa gedhe. Al-isyraku utawi akbarul kabair iku nyekutoaken. Utawi akbarul kabair iku nyekutoaken billahi kelawan Allah wa uququl walidaini lan wani ing wong tuwa loro. Lan wani ing wong tuwa loro wa qauluz zuri lan ucapan goroh. Wa qauluz zuri lan ucapan goroh rawahu nyeritaken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Bakrah saking Abi Bakrah. Maukah aku ceritakan kalian dengan dosa yang amat besar? Dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Menyamakan benda makhluk kepada Allah itu dosa yang paling besar. Dosa yang besar yang kedua adalah berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Dosa yang paling besar peringkat ketiga adalah ucapan dusta, ucapan goroh. Inilah peringkat-peringkat dosa besar. Jadi pertama adalah menyekutukan Allah, dan kedua adalah berani terhadap kedua orang tua. Terkait ini di dalam kitab Durrul Maksur, kitab tafsir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, dijelaskan syaka rajulun ila Rasulillah abahu wa annahu ya'khudhu malahu fada'a bihi faida syekhun yatawakkau ala asah. Ada seorang laki-laki datang menemui baginda Nabi melaporkan ayahnya bahwa ayahnya sering mengambil harta anaknya. Kemudian orang tua tersebut dipanggil oleh Rasul, faida syekhun yatawakkau ala asah. Ternyata yang datang adalah seorang kakek yang sudah bungkuk, jalannya sudah tertati-tati di atas tongkatnya. Kemudian Nabi bertanya, fasa'alahu faqala. Nabi bertanya kepada kakek tersebut, lalu kakek menjawab, innahu kana dha'ifan wa ana qawi wa faqirun wa ana ghani fa kuntu la amna'uhu syai'an min mali. Ketika ditanya oleh Rasul, benarkah kamu adalah ayah dari anak ini? Benarkah kamu mengambil suatu barang ketika kamu datang ke rumah anakmu? Si kakek ini menjawab, benar, innahu kana dha'ifan wa ana qawi. Anak saya ini dulu, wahai Nabi, adalah dha'ifan, anak yang lemah, tak punya kekuatan, tak punya daya, jalan pun masih dipapah, tak punya apa-apa. Wa ana qawi, kala itu saya orang kuat, tulang-tulang saya masih
kencang, masih kuat, otot-otot masih kuat, badan saya sehat. Wa faqiran wa ana ghani. Dia, anak saya dulu adalah fakir, tak punya harta. Sedangkan kala itu saya adalah ghaniyun, saya orang kaya, saya orang mampu. Fakuntu la amna'uhu syai'an min mali. Sedikit pun saya tak pernah melarang harta saya untuk dipakai anak. Minta ini saya turuti, minta itu saya turuti. Semua kepentingan anak, harta saya korbankan. La amna'uhu syai'an min mali. Tak pernah saya menghalang-halangi harta saya untuk dipakai oleh anakku. Cuma wahai Nabi, wal yauma ana dhaifun wa huwa qawi. Detik ini saya adalah orang yang dhaif, sudah tidak mampu. Tulang-tulang sudah tidak sekuat dulu, otot-otot tidak sekencang dulu, jalan pun saya tertatih. Dhaif wa huwa qawiyun, anak saya sekarang orang yang kuat, badannya kuat, tulangnya kuat, ototnya kencang. Wa ana fakirun wa huwa ghani, sekarang saya adalah fakir, tak punya harta, tak punya apapun. Wa huwa ghaniyun, sedangkan anak saya adalah orang yang mampu. Wa yabkhalu alayya bimalihi, tapi dia pelit terhadap hartanya, tidak mau diambil oleh saya. Padahal saya dulu tidak pernah menghalang-halangi harta saya untuk dipakai. Tapi anakku sekarang mengambil sedikit pun sudah saya dilaporkan kepada baginda Nabi. Itulah jeritan seorang kakek ketika dipanggil oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kemudian fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar cerita orang tua tersebut, Nabi menangis. Kemudian beliau berkata, ma min hajarin wala madarin yasma'u hadza illa baka. Tidak ada batu dan padas yang mendengar jeritan orang tua ini kecuali ikut menangis. Jangankan manusia, batu pun, padas pun yang mendengar maka ikut menangis. Dulu yang bapak berkorban demi anak, hartanya dihabiskan demi anak, kekuatannya, waktunya dikorbankan demi anak. Tiba-tiba ketika bapak membutuhkan harta, membutuhkan dorongan dari seorang anak, tiba-tiba anak malah perhitungan dengan hartanya, justru malah dilaporkan kepada baginda Nabi. Lalu Nabi berkata kepada anak, tsumma qala lil walad anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. 3 kali Nabi berkata, wahai anak, wahai kamu, badan kamu, harta kamu adalah milik bapakmu. Jasadmu, harta kamu adalah milik bapakmu. 3 kali Nabi berkata, jangankan harta, jasadmu adalah milik bapakmu. Mau diapakan saja terserah bapakmu. Dari hadis ini Imam Malik istinbat, mengambil hukum bahwa pemberian seorang ayah kepada anak kapanpun dan dimanapun boleh diambil kembali. Jadi ono anak macam-macam, mari dikei sawah, kei sapi sembarang macam-macam, ambil, boleh diambil. Nabi mengatakan anta wa maluka li abik, kamu, hartamu sepenuhnya adalah milik ayahmu. Jadi seorang bapak boleh mengambil pemberiannya yang telah diberikan kepada anak kapanpun dan dimanapun diperbolehkan. Kemudian wasyaka ilaihi akharu su'a khuluqi ummihi faqala
lam takun sayyi'atal khuluq hina hamalat tis'ata ashhurin. Ada juga orang datang melaporkan sikap dan perilaku buruknya seorang ibu, dilaporkan kepada baginda Nabi. Jadi ono wong duweni emak, duweni ibu, ibunya itu dianggap elek akhlaki, budi pekertinya buruk perangainya. Dilaporkan kepada baginda Nabi, lam takun sayyi'atal khuluq hina hamalat tis'ata ashhurin. Ibumu bukan orang yang jelek akhlaknya. Ibumu bukan orang yang buruk akhlaknya. Manakala dia masih mau menggendong kamu dalam perutnya selama 9 bulan. Ibumu mengandung kamu di dalam perutnya selama 9 bulan itu dalam kondisi sabar, tabah. Jadi ibumu bukan orang yang jelek akhlaknya. Matur maneh wong lanang tersebut, innaha sayyi'atul khuluq, benar-benar ibu saya adalah orang yang buruk akhlaknya ya Rasul. Apa kata Nabi? Lam takun kadzalik hina ardu'atka haulaini kamilain. Tidak seperti itu. Ibumu bukan orang yang buruk akhlaknya. Ibumu masih mau menyusui kamu selama 2 bulan, 2 tahun penuh. Seorang ibu yang menyusui selama 2 tahun penuh, apakah itu pantas disebut orang yang buruk akhlaknya? Tidak. Ibumu bukan orang yang buruk akhlaknya. Matur maneh wong lanang tersebut, innaha sayyi'atul khuluq ya Rasul. Ibuku benar-benar buruk akhlaknya. Apa kata Nabi? Lam takun kadzalik hina asharat laka lailaha wa atma'at naharuha. Tidak, ibumu tidak buruk akhlaknya. Ibumu sanggup di tengah malam tidak bangun, terjaga malam tidak tidur, siang dia menahan haus demi anak, demi kamu. Ibumu bukan orang yang buruk akhlaknya. Matur maneh wong lanang, qala laqad jazaituha. Kalau demikian akan aku balas tindakan ibu, akan aku balas. Apa yang menjadi perbuatan ibu kepadaku akan saya balas. Nabi mengatakan, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan untuk membalas ibumu? Kata di kapakmu, model balasnya kaya apa sampean? Laki-laki tersebut menjawab, hajjatu biha ala atiki ya Rasul. Saya akan naik haji ke Mekah, naik haji ke Baitullah. Aku bawa ibuku dan aku pikul ibuku di atas punggungku, di atas leherku. Ibuku saya pikul, tak gobok. Ibu saya tidak akan saya perlakukan buruk, tidak suruh jalan kaki, akan tetapi seakan saya gendong ibu saya. Apa kata Nabi? Ma jazaitaha walau tolkotan. Tidak mungkin bisa kamu membalasnya. Tidak bisa kamu bisa membalasnya. Inilah seorang ibu, tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa-jasa ibu yang telah diperjuangkan seorang ibu. Malah di sebagian kitab dikatakan ar-rajulu fi khillin min mali waladihi wa akhraja Abdu bin Humaidin anis Sya'bi qol ar-rajulu fi khillin min mali waladihi. Diceritakan dari Imam Sya'bi, beliau berkata, wong iku
halal mengambil harta anaknya. Bapak oleh ngambil duit anaknya. Wa akhraja Abdu bin Humaidin anil Hasan qala ya'khudul walidu min mali waladihi ma syaa wal walidatu kadzalik wala lil waladi ay yakhuda min mali walidihi illa ma tabat bihi nafsu. Diceritakan dari Imam Hasan, orang tua boleh mengambil harta anaknya kapanpun. Demikian juga seorang ibu sama dengan ayah oleh ngamik duit anaknya kapanpun dan dimanapun. Waladil waladi ayyakhuda mimma liwalidihi illa ma tabat bihi nafsu. Akan tetapi seorang anak tidak boleh mengambil harta ayah atau ibu kecuali atas izin dan ridho seorang ibu dan ayah. Itu bedanya. Jadi bapak ibu bebas mengambil. Menurut Imam Hasan. Ini diterangkan di dalam kitab Ad-Durrul Manthur, tafsir yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Bahkan jika seorang ayah mau memukul anaknya, tangannya diangkat kemudian mau dipukulkan, kok datang anak nangkis. Nangkis si anak adalah termasuk berani terhadap orang tua. Jadi jika orang tua, jika bapak mau memukul, jangan dihalang-halangi. Kalau bisa kasih badan kamu, lepaskan baju kamu, suruh pukul dia, suruh pukul kepada ayahnya. Pukulan ayahnya, pukulan ayah kamu kepada kamu, itu pun masih bisa, belum bisa sedikit pun membalas jasa-jasa orang tua. Begitu besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di dalam kitab lain, kitab namanya Birrul Walidain, man masa baina yaday abihi faqad aqahu illa ayyamsiya yumidul adza an tariqihi wa man da'a abahu bismihi faqad aqahu illa ayyakula ya abadi. Le ana wong mlaku ngarepi bapake melayu-melayu berjalan di depan ayahnya, itu disebut berani terhadap orang tua. Jadi lek melaku hendaknya di belakang orang tua. Kecuali dia berada di depan untuk menyingkirkan duri-duri yang ada di jalan. Siapa memanggil ayahnya dengan nama langsung, maka panggilan tersebut dianggap durhaka kepada orang tuanya. La yanbaghi lil waladi ayyadfa yada walidihi idza darabah wa man shadda an-nazar ila walidayhi lam yabirruhuma wa man adkhala alaihima ma yuhzinuhuma faqad aqahuma. Tidak pantas, tidak sepantasnya seorang anak menolak tangan ayah ketika hendak memukul. Jar wis nek bapak sampean ganti gepuk, ojo melayu, kekno awet jasate sampeyan, kongkon gepuk sepuas-puasnya. Sapane wong mandeg, wong tua luruni, berarti dianggap tidak berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa memasukkan kesusahan terhadap kedua orang tuanya, maka dia termasuk dikatakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Tuh, betapa besarnya hak seorang anak kepada orang tua. Diceritakan di dalam kitab Jawahir, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi menghaturkan tentang kondisi Abdullah bin Salam yang sedang sakit.
Kemudian Nabi pada saat itu bersama sahabat-sahabat, Nabi mengatakan, "Qumu bina nazuru akhana Abdullah." Mari kita berangkat. Ayo bangun, kita berangkat menuju rumah saudara kami yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudian sampai di rumah Abdullah bin Salam, Nabi meminta izin untuk masuk. Diizinkan. Kemudian masuk baginda Nabi. Pada saat itu Abdullah bin Salam tidak bisa menghormat Nabi, hanya tergeletak terbaring di atas ranjang. Lalu Nabi mendekat dan membisikkan ucapan, "Ya Abdullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Abdullah katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Itu diperdengarkan oleh Nabi di telinga Abdullah. Tapi bagaimana reaksi Abdullah? Abdullah bin Salam sampai 3 kali Nabi mengatakan, tapi Abdullah bin Salam tidak bisa menirukan, gak iso nirokno bacaan baginda Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Kok iso iki Abdullah bin Salam kongkon mutu syahadat dak iso. Lalu Nabi mengatakan, "Imdi ya Bilal ila imraati was'alha ma kana yaf'alu zawjuha fid dunya wa ma kana syughluh." Bilal, datanglah kamu ke rumahnya, temui istrinya Abdullah, lalu tanyakan apa pekerjaan suaminya dan bagaimana kesibukannya. Kemudian Bilal berangkat menuju istrinya Abdullah. Apa jawaban istri Abdullah bin Salam? "Ya Bilal, wa haqqi Rasulillah, ma'arifu min yaumi tazawwajani annahu taraka sholata khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Rasul, tidak pernah aku ketahui semenjak dia kawin dengan saya meninggalkan sholat di belakang Nabi. Bendino berjamaah bersama Nabi. Tidak sedikit pun waktu yang kosong kecuali dia ikut sholat di belakang Nabi. Wala madhu alaihi yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in liwajhillah. Tidak pernah satu hari pun lewat tanpa sedekah. Bendino sedekah, bendino berjamaah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innal amra la'ajibun." Ini perkara yang mengherankan ini. Ajib. Jamaah tak tahu telat. Bendino jamaah, bendino sedekah, kate mati dai iso maca syahadat. Is'alha ya Bilal hal lahu walidatun. Bilal, tolong tanyakan kepada istrinya, apakah dia punya ibu? Faqalat, lalu istrinya Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha ghadbanatun alaih." Ibunya Abdullah, suami saya, adalah marah. Ibunya murka. Ibu idak nyopo ambil Abdullah bin Salam. Marah sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, imdi liwalidayhi." Famadha ilaiha wa faqala ajibin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Wa ma dzaka?" Faqala, "Yuslih bainaka wa baina waladik Abdillah wa innahu ala khurujin minad dunya." Bilal datangi kedua orang tuanya, datangi ibunya. Kemudian Bilal datang menemui ibunya. Apa kata Bilal? "Wahai Nini, kamu dipanggil oleh Nabi, datanglah kepada Nabi." "Wa madaka?" Apa keperluan Nabi memanggil saya? Faqala, "Yuslih bainaka wa baina waladika Abdillah." Sampeyan mau didamaikan karo anai sampeyan yang bernama Abdullah. Beliau Abdullah sekarang dalam kondisi mau sakaratil maut.
tolong kamu datang. Apa kata ibunya? Faqalat wa haqqi Rasulillah la amdi wa la aj'alannahu fi khildin mimma adani la dunya wa la ukhra. Demi Rasul, tidak akan aku datang dan tidak akan aku jadikan halal apa-apa yang pernah dia sakiti kepada saya. Aku tidak rela semua tindakan yang menjadikan saya sakit. Saya tidak ridho baik di dunia maupun di akhirat. Tidak mau dia datang. Ketika dia tidak mau datang, Bilal melaporkan kepada Nabi bahwa ibunya tidak mau datang dan tidak mau menghalalkan kesalahan Abdullah bin Salam. Nabi mengatakan, ya Umar, wa ya Ali idhaba Umar Ali, kamu yang berangkat, fa'tiya biha, bawa dia ke sini. Fadhahaba ilayya falamma dakhala alayya qala ayyatuhal ajuz innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'uki. Kata Umar dan Ali, nenek, Kanjeng Nabi manggil panjenengan, Nabi nimbali panjenengan. Wa ma yuridu minni fahallahu min hajatin. Apa sing dikarepno Kanjeng Nabi? Apa duwe hajat perlu karo aku? Pokok mau ndak mau sampean kudu melok, harus berjalan bersama kami. Kemudian dia mau datang kepada Nabi bersama Umar dan Ali. Faqala lahan Nabi, Nabi berkata, ayyatul ajuz unduri ila waladiki wa ma huwa alaih. Tolong kamu pandang anakmu, tolong kamu lihat anakmu, wa ma huwa alaih, dan kondisi anakmu. Deloken wis ini mau sekarat mati. Falamma nadharat ilaihi qalat ya waladi la aj'aluka al yawma fi khillin min haqqi la fid dunya wala fil akhirah. Ketika dipandang, disawang dari atas sampai ke bawah, bukan menjadi iba, bukan seakan, justru tambah marah ibunya. Ingat kesalahan-kesalahan dulu yang pernah dilakukan Abdullah. Lalu dia berkata, ya waladi, duhai anakku, la aj'aluka al-yawm fi khillin min haqqi. Hari ini aku masih tidak halal atas hakku yang kamu cabik-cabik, yang kamu kotori, hakku yang kamu rampas, yang kamu injak-injak. Hatiku masih marah. Saya tidak halal baik di dunia maupun di dalam akhirat. Saking pegele Abdullah, ibunya Abdullah bin Salam, walaupun dalam mau sakaratil maut, ibunya masih tetap tidak halal. Nabi mengatakan, ayyatuhal ajuz khafillaha azza wa jal waj'alihi fi khillin. Wahai nenek, takutlah kamu kepada Allah, waj'alihi fi khillin, tolong halalkan apa yang menjadi kesalahan Abdullah. Sampai sing halal bediyo nang Allah. Setelah dinasihati oleh baginda Nabi, tembus nasihat Nabi ke dalam relung hati ibu Abdullah bin Salam. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah. Oh, ini masih nasihat pertama belum mempan, masih belum mempan. Walaupun disuruh takut, suruh halalkan kesalahan Abdullah, masih belum mempan. Justru malah dia berkata, ya Rasulullah, kaifa aj'aluhu fi khillin wa huwa qaddarani wa darabani wa taradani min baiti li ajli imraati. Bagaimana mungkin aku halalkan kesalahan Abdullah sedangkan dia pernah memberikan kotoran kepadaku, pernah memukuliku, dan pernah mengusirku dari rumahnya demi istrinya. Dia sayang kepada istri, dia bela mati-matian istrinya, berani mengusirku, berani memukulku demi istrinya. Saya tidak bisa menghalalkan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Eling kesalahan Bilal, kesalahan Abdullah semacam itu sulit dihapus oleh ibunya. Wis, aku tidak halal
Dia pernah memberikan kotoran, memukuliku, pernah mengusirku dari rumahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirayu-rayu oleh Nabi, ij'alihi fi khildin. Tolong ibu halalkan kesalahan Abdullah. Ini sudah mau pamitan, sudah mau keluar nyawanya, mau meninggal. Tolong halalkan. Ketika dibujuk oleh baginda Nabi, masuklah nasihat yang kedua, tembus ke relung hati ibu Abdullah bin Salam. Faqalatil ajuz, lalu ibunya mengatakan, ushiduka ya Rasulullah anta wa man ma'aka. Saksikan wahai Rasul, aku persaksikan kepadamu wahai Rasul, kamu dan juga sahabat-sahabat yang bersamamu, anni ja'altuhu fi hillin, akan aku halalkan kesalahan Abdullah. Kesalahan Abdullah kepadaku, di mana dulu memberikan kotoran, memukul, kemudian mengusir, kabeh tak halalmu. Aku rela, aku ridho sekarang. Nabi mengatakan setelah mendapat ridho dari seorang ibunya, ya Abdullah, wahai Abdullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Abdullah farafa'a sautahu bisyahada. Abdullah kemudian mengeluarkan suara yang nyaring, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma tuwfiya ala dzalik. Pada saat baca syahadat itulah Abdullah dipundut nyawanya oleh Allah, diambil nyawanya oleh Allah. Dia mati dalam keadaan Islam dan iman dan mendapat ridho dari seorang ibunya. Cuman pada saat Nabi mensolati jenazah Abdullah bin Salam, kemudian menguburnya, sehabis itu Nabi berkata kepada orang-orang yang datang melayat, datang mengikuti pemakaman Abdullah bin Salam, Nabi mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, wahai